Saudari-saudara Rema kekasih Tuhan yang berbahagia. Hari ini tanggal 30 Juni 2021. Saya dan Anda diajak untuk merenungkan Injil Matius bab 5 ayat 28 sampai dengan ayat 34. Perlu saya dan Anda ketahui, 3 penginjil sinoptik mengisahkan kisah yang sama. Dan penginjil Matius mengisahkannya lebih pendek. Tetapi lepas dari semua itu, catatan yang pertama bahwa setan atau kuasa kegelapan itu ada. Bisa ada di Gadara, bisa ada di Gerasa, bisa ada di pekuburan, dan bisa ada di mana-mana, bahkan di sekitar kita. Dan kehadirannya senantiasa ganas dan menakutkan, meski bisa juga hadir dengan menarik, mempesona. Rupanya yang terakhir itu adalah setan yang sudah bertransformasi, bukan setan yang jadul. Dan saya dan Anda pun tahu bahwa kuasa kegelapan, setan itu bahkan mengenal kehadiran Allah, mengenal Yesus yang adalah Allah yang hidup. Sedangkan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bahkan tidak mengenalnya. Dan kecenderungan manusia itu takut akan kuasa kegelapan, takut akan setan. Sedangkan saya dan Anda hari ini boleh menjumpai Yesus yang mempunyai keberanian yang hebat untuk bertemu dengan mereka. Kenapa? Yesus sudah datang. Itulah kata-kata kuasa kegelapan. Karena ada pandangan bahwa pada akhir zaman memang kuasa Allah nyata pada hari penghakiman dan kuasa-kuasa kegelapan dihancurkan. Ya. Itulah yang disebutkan pada zaman penghakiman dan diketahui oleh kuasa-kuasa kegelapan itu. Maka mereka mempersoalkan mengapa sudah datang untuk membinasakan kami. Saya dan Anda diajak untuk memperhatikan kedua orang yang dikisahkan. Orang itu berteriak-teriak dan memekik-mekik karena mereka sangat yakin dikuasai oleh roh jahat. Dan bagi Yesus, manusia seharusnya ditakuti oleh kuasa jahat, kuasa kegelapan itu. Dan inilah yang menjadi penting, saudara terkasih, bahwa manusia lebih berharga untuk diselamatkan dibandingkan dengan sekelompok babi. Masalah yang penting dalam kisah ini adalah bukan binasanya kelompok babi, tetapi tindakan para penggembala babi itu yang memprovokasi penduduk untuk meminta Yesus meninggalkan kota itu. Inilah satu-satunya sikap manusia yang paling buruk. Mereka tidak peduli dengan kesembuhan 2 orang itu, tidak peduli dengan 2 orang yang diselamatkan, tetapi mereka bahkan sangat peduli pada babi-babi milik mereka yang sudah binasa itu. Maka saya dan Anda, saudara yang terkasih, diajak untuk merenungkan supaya saya dan Anda memilih Yesus Allah yang hidup itu, bukan memilih babi-babi. Tidak jarang kecenderungan manusia adalah memikirkan, berkonsentrasi pada hal-hal duniawi, bahkan pada hal-hal yang seperti babi yang tidak ada artinya itu dalam harkat dan martabatnya. Saya dan Anda diajak untuk melihat kuasa Yesus dan percaya bahwa kuasa Yesus melebihi segala-galanya dan membinasakan kuasa kegelapan dan kuasa-kuasa jahat.
Salah satu hal yang menarik juga, apabila kita membandingkan ketiga penginjil sinoptik ini, Matius tidak menutup kisahnya seperti penginjil Markus dan Lukas. Penginjil Markus dan Lukas menutup kisahnya dengan permohonan orang yang sudah dibebaskan dari kuasa jahat, kuasa kegelapan itu. Orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertainya, tetapi Yesus menyuruh mereka pergi. Katanya, "Pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah kepadamu." Orang itu pun pergi ke seluruh kota dan memberitahukan segala sesuatu yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Poin inilah yang juga menjadi poin permenungan kita. Saya dan Anda diutus untuk terus melawan kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa setan itu tidak berkompromi dengan ajakan-ajakannya. Dan sebagai penutup renungan ini, saya mengutip surat pertama Petrus, bab yang kelima, ayat yang ke-7. "Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat dilawannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh." Itulah seruan Petrus. Maka saudari umat kekasih Tuhan, dengan demikian pewartaan sabda hari ini mengajak saya dan Anda untuk terus berfokus kepada kuasa Yesus Allah yang Maha Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Terimalah curahan berkat Allah yang melimpah atas karya, usaha, keluarga, dan perjuangan hidupmu, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Yusuf melindungi, Bunda Maria merestui, dan Tuhan Yesus menyertai. Damai Tuhan bersamamu. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.